Awas ya, jangan ada yang mengundurkan diri di FIFA Asian Cup ketika turnamen digelar ya. Terutama nih Malaysia nih yang pernah mengundurkan diri nih. Tiba-tiba aja sih bisa kena denda tuh ya. Kali ini Vietnam menang melawan Thailand ya. Tenggel banget sih. Tapi ingat ya, Thailand tidak dengan sekuat terbaiknya. Jadi bukan kekuatan yang sebenarnya. Dan ini kabar juga dari Oli Romani. Kenapa nih Oli Romani ya? Oke, sebelumnya welcome back to my channel ya. Tuh clipping bola yang selalu bikin ketar-ketir ya. Kira-kira nih apa nih kali ini yang bikin ketar-ketir guys ya. Oke, makasih buat teman-temanku yang sudah subscribe, like, share ya. Tekan tombol loncengnya juga ya. Sehat selalu buat kalian semuanya dan dilancarkan rezekinya ya. Kata YouTube ini 90% yang nonton video ini belum tekan tombol subscribe. Karena kamu orang baik, langsung aja ditekan tombol subscribe-nya. Oke, langsung aja kali ini kita clipping bola di video yang kita reaction yang pertama kali. Kita gaskan guys. Buat negara-negara yang takut ketemu sama King Indo di FIFA ASEAN Cup, mending mundur sekarang. Karena kalau mundurnya saat turnamen digelar, maka dendanya makin gede. Gak menutup kemungkinan juga bakal ada sanksi tambahan. Nih ya, di grup A di FIFA ASEAN Cup, Indonesia satu grup sama India, Malaysia, dan Singapura. Buat yang gak berani, mending mundur aja nih, kayak timnas China. Tanggapan kalian gimana cuy? Tulis komen dan follow akun gue buat info bola selanjutnya. Nah, jangan sampai ya. Pernah dulu pas waktu mau apa gitu kan tiba-tiba mengundurkan diri. Oke, langsung ini selanjutnya ini datang dari Bung Harpa ya. Lanjutan dari yang kemarin guys. Kita gaskan guys. Ekspektasi kita lagi ke atas begitu, tiba-tiba ambruk. Ada orang yang menyangkut pautkan dengan karma. Dulu juga nggak ada trofi segala macam. Tapi menurut gua kita juga mengukur diri sebenarnya. Kalaupun AFF kita gagal, kalau gua nggak setuju Herman out. Sampai sekarang ini gagal kan, gua nggak setuju Herman out. At least kita bisa nggak usah ke final deh, lolos dulu deh gitu. Kita jadi nggak utuh lagi kayak dulu. Kalau dulu kan bener-bener mau pengurusnya bermasalah pun kita singkirkan masalah itu kan. Misalnya bodoh amat, Monas dijual pun kita setuju, yang penting bola kita bagus. Kan segitunya dulu kita. Ibaratnya kalau di perang gerilya itu, kalau tentaranya ikan, masyarakat tuh kayak airnya. Makanya Amerika kesusahan ngalahin Vietnam kan. Ternyata kita juga susah ngalahin Vietnam. Jadi menurut gua alasannya tuh kalau mau ditarik ke empiris seperti itu menurut gua. Kenapa kita susah banget? AFF aja susah banget. 2004 itu ya, lokal-lokal kita tuh bintang banget tuh. 2010 tuh masa keemasan. Mulai ada diaspora, naturalisasi, kalah, kena laser, puyeng. 2016 dulu loh, 16 dulu. 16 final juga kan. Final. Tetap susah. Sebenarnya 2024 tuh kan kita punya peluang tuh. Cuman waktu itu ingat nggak, kita lagi fokus menyambut Australia Februari 2025. Kalau di situ gue agak setuju kayak, udahlah AFF ntar aja dulu gitu. Orang kita mau lolos Piala Dunia, hanya beda 1 poin dari Australia lo lolos otomatis. Tapi kalau sebenarnya yang inget-inget itu tahu gitu hantem dulu di situ, biar kita dapat gelar kan. Kan itu alasan dia dipecat juga. Nah, katanya gara-gara komunikasi. Gue balas. Komunikasi lagi dibahas. Iya, pas waktu zaman itu memang hype-nya dari timnas Indonesia itu gila sih. Hampir di semua sudut, di kampung-kampung, di desa-desa, di kecamatan, di nggak tahu itu di kantor kecamatan, kantor desa, kantor balai RW, pada bikin yang namanya nobar waktu itu gila sih. Hype-nya tuh keren waktu itu ya. Oke, selanjutnya informasi datang dari Kevin Dick. Kita gaskan guys. Kenapa Borussia Mönchengladbach malah punya banyak pemain Asia, padahal Piala Asia bisa bikin mereka kehilangan 6 pemain sekaligus? Setelah Ko Itakura resmi kembali dari Ajax, Gladbach kini punya 7 pemain dari Asia. Ada Kevin Dix dari Indonesia, Jens Kastrop dari Korea Selatan, serta 5 pemain Jepang. Menariknya, Itakura kembali dengan harga sekitar 3,5 sampai 4 juta euro setelah musim lalu dijual Gladbach ke Ajax seharga 10,5 juta euro. Kenapa? Karena pemain-pemain Asia ini ternyata punya peran penting di skuad Gladbach. Kevin Dix jadi salah satu pilihan utama di lini belakang, sementara Itakura kembali untuk memperkuat pertahanan setelah Nico Elvedi pergi. Jadi secara kualitas, Gladbach memang punya alasan untuk mempertahankan dan mendatangkan pemain Asia. Tapi
Tapi ada masalah besar. Januari sampai Februari 2027, Piala Asia 2027 akan digelar. Kalau semuanya dipanggil timnas, Gladbach berpotensi kehilangan 6 pemain sekaligus. Kevin Dix, Ko Itakura, Shuto Machino, Daiki Hashioka, Zento Uno, dan Jens Castro. Artinya, Gladbach bisa kehilangan banyak pemain penting selama sekitar 4-6 minggu di tengah musim Bundesliga. Jadi lucunya, Gladbach sekarang semakin kuat karena pemain Asia. Tapi justru pemain-pemain Asia itu juga bisa jadi masalah besar ketika Piala Asia dimulai. Menurut lo, Gladbach terlalu banyak mengandalkan pemain Asia? Atau justru ini bukti kalau pemain Asia sekarang makin dipercaya di Bundesliga? Menurut kalian gimana guys tentang pemain-pemain Asia? Ini belakang ini memang banyak pemain Asia yang udah mulai mendunia ya, terutama dari Korea Selatan, terus juga dari Jepang ya. Di sana banyak juga, terakhir kali tuh dengar dari Thailand ya. Oke, selanjutnya ini dari ini video yang agak lawas sih kita kasih ya. Timnas U20 uji coba tapi baru nih, diam aja. Anak asuhan Nova Arianto berhasil menahan imbang Uni Emirat Arab dengan skor 0-0. Dan setelah ini mereka akan beruji coba lagi melawan Irak. Uji coba ini dalam rangka mempersiapkan timnas. Ini kalau masih di kelompok umur tuh memang lagi gacor-gacornya ya. Keren sih. Ini video yang agak lawas sih. Ini pertandingan semalam semalam atau kemarin ya. Itu kalah dari Irak 1-0 ya. 1-0 atau 2-1 ya, lupa aku. Oke, selanjutnya ini dari Justin Hubner, kita kasih guys. Justin Hubner resmi naik level. Media Belanda sampai punya julukan baru buat dia, The Flying Indonesian Man. Julukan itu muncul setelah Hubner melakukan sapu terbang akrobatik saat Fortuna Sittard menghadapi SC Cambuur. Lompatannya sampai bikin Morgan Costerelli kayak lagi menghadapi tagihan yang jatuh dari langit. Media Fortuna Today bahkan membandingkan dengan legenda Belanda Robin van Persie yang terkenal dengan gol terbangnya di Piala Dunia 2014. Bedanya, Van Persie terbang buat nyetak gol, Hubner terbang buat bikin penyerang lawan mikir, "Bang, ini sepak bola apa audisi Avenger?" Iya sih. Ya, ini adalah salah satu pemain yang bikin ketar-ketir di semua negara ya. Dia itu mengintai dan kemudian mengambil kesempatan dan mengeksekusi. Bahaya ini. Pemain paling bahaya ya. Jadi wajib ya, walaupun market value itu bukanlah segalanya, tapi ingat ya, kemarin banyak yang komen di kolom komentar itu bahwasanya bapuk gitu kan Indonesia. Tapi kita lihat nih, aku yakin nanti di FIFA ASEAN Cup itu insya Allah kita rajanya. Kita juga berharap kita menang. Lihat ini aja. Oke, selanjutnya ini datang dari yang sempat kemarin bikin ketar-ketir. Emil Audiro Mulyadi yang sudah sepakat tapi tidak diizinkan, sepakat sama Juventus maksudnya, tapi tidak diizinkan oleh klub Como, klubnya. Kita kasihkan. Oke. Nih, Como pilih pertahankan Emil Audiro di Juventus harus cari kiper yang lain. Nah, ini harapan Juventus untuk mendapatkan Emil Audiro tampaknya harus pupus. Como 1907 telah memutuskan untuk mempertahankan kiper timnas Indonesia tersebut untuk menjalani musim 2026-2027. Audiro dinilai masih dibutuhkan dalam proyek Como. Terlebih klub akan menghadapi persaingan di Serie A dan di Liga Champions. Nah, ini juga ada baiknya juga memang untuk Emil Audiro ini menetap ya di Como, karena juga dia nanti akan melakoni di Liga Champions. Ini juga menjadikan naik kasta juga. Nah, dan selanjutnya masih di Emil Audiro guys ya, kita gaskan guys. Tiga pemain timnas Indonesia sudah dapat rating resmi dari DFC 27. Yang pertama adalah JZ, kedua ada Kevin Dix, ketiga ada Emil Audiro.
keren sih. Keren. Dan itu salah satu aku kenapa ya mungkin aku dikatain lebay ya, tapi ini memang aku bangga banget kali ini dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang berlaga atau yang abroad di luar negeri. Walaupun ini bukan ya 100 murni orang Indonesia ya, kan keturunan, tapi tetap dia akan membela merah putih. Wajib kita dukung guys. Batal ke Juventus. Emil Audero dipastikan batal bergabung dengan Juventus setelah Como memastikan tidak akan melepas Emil Audero. Menurut Nicolo Sira, salah satu jurnalis kenamaan Italia, Como nggak mau ngejual Emil Audero karena merasa posisi Emil itu sangat krusial buat di Serie A dan di Liga Champions karena Emil bisa ngisi kuota pemain homegrown. Jadi kemungkinan besar Kang Emil Audero akan bertahan di Como dan mengenakan nomor punggung 12 sesuai dengan squad numbers yang udah dirilis. Ya stay di Como juga oke kok. Como kan musim ini main di UCL. Mudah-mudahan aja dapet lah sekali dua kali main di UCL dan di Serie A. So gimana menurut kalian? Ya guys, gimana menurut kalian kira-kira kalau Emil Audero masih di Como ya? Kalau menurutku sih pilihan semuanya itu bagus ya, mau ke Palermo, mau ke Como, mau tetap di Como atau ke Juventus, tetap keren sih. Oke, ini adalah informasi yang datang, kita lihat aja ya. Gue baca di salah satu wartawan dari Kanada. Dia bilang John Herman ini pelatih bagus. Oh, John Herman. Tapi kelemahan dia yang gue lihat ada di Indonesia sama waktu ngelatih Kanada. Tidak punya plan B. Oke. Nah, ini wartawan ya yang bilang, wartawan Kanada. Dia itu bawa Kanada lo ke Piala Dunia loh, John Herman loh 2022. Walaupun kalah 3 kali di mana? Di fase grup. Tapi ya Kanada gitu loh, dengan permainan bagus. Ternyata dia mengutip beberapa poin lah, dan ini menurut gue sangat menarik. Dan terjadi di timnas kita. Lawan Kamboja menurut gue sempurna lah. Walaupun 1 gol harusnya nggak terjadi ya. Tapi lawan Timor Leste kita harus butuh pemain kartu merah di menit 20 atau 21. Terus gol kita juga mulai di babak kedua. Itu menurut gue udah agak tanda-tanda tuh. Lu lawan tim yang jauh kualitas di bawah lu, dan tim tersebut 10 pemain, lu nggak bisa bener-bener memanfaatkan itu. Walaupun proses golnya bagus-bagus gitu loh. Masuk ke match lawan Vietnam ini bukan masalah taktikal setelah kekalahan, mental. Gue ngelihat masalah mental lawan Vietnam terbawa arusnya sampai lawan Singapura. After kekalahan gitu loh. After kekalahan lawan Vietnam ternyata sangat berdampak di match lawan Singapura. Setelah gol Singapura jauh lebih banyak peluang daripada kita. Beberapa kali Singapura melakukan shoot on goal, dan bahkan kalau nggak salah ada yang mistar gitu loh. Itu gue melihat di match lawan Singapura purely 90% mental kalah Vietnam. Ya sih, tapi itu sudah lalu ya, kita lupakan. Oke, selanjutnya ini datang dari Kevin Dick dan juga Emil Audero. Kita gaskan guys. Akan terasa istimewa karena akan ada 2 pemain Indonesia yang bermain. Inilah Liga Champions musim 2026-2027, di mana turnamen terakbar di benua Eropa tersebut akan sedikit menarik perhatian publik tanah air, karena untuk pertama kalinya akan ada 2 warga negara Indonesia yang siap tampil di kompetisi tertinggi Eropa tersebut. Mereka adalah Calvin Verdong dan Emil Audero, di mana Calvin Verdong bermain untuk klub Prancis LOSC Lille, dan Emil Audero yang bermain untuk klub Italia Como 1907. Sama-sama berpeluang mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Champions, namun justru yang menarik adalah kedua pemain Indonesia tersebut berpeluang bertemu di babak fase grup. Hal ini mungkin saja terjadi mengingat klub Verdong dan Emil berada di pot yang berbeda, LOSC Lille berada di pot 3 dan Como berada di pot 4, yang mana dengan kondisi tersebut, bukan tidak mungkin kita bisa menyaksikan 2 pemain Indonesia akan bermain sebagai lawan di satu lapangan yang sama UCL. Ya, kapan lagi ya kita bisa melihat pemain dari timnas Indonesia? Ada 2 pemain timnas Indonesia yang berlaga di Liga Champions. Keren. Nah, ini selanjutnya dari Nalar Sport TV, kita gaskan.
Nah, satu lagi ini yang jadi masalah. Kesini karena ngejar gaji besar sama fasilitas. Gue tidak membenarkan itu loh ya. Cuma gini juga, yang sulit ini adalah karena di beberapa pemain dunia ada tuh yang begitu, pindah ke Arab misalnya. Terus dia ngomong gini, mungkin dia mikir gini lah, gue nggak masalah dia nggak main di timnas lagi, yang penting masa depan gue terjamin gitu. Tijana kayak gitu kan? Ada yang begitu. Mungkin sebagian dari diaspora kita yang balik ke sini ada tuh yang begitu. Yang bermindset kayak gitu. Iya, itu sebenarnya gue sayangkan. Cuma lu nggak bisa larang. Nah, ini yang penting mau gue jelasin di sini. Ini nggak bisa lu larang karena ternyata dalam landasan regulasi FIFA, FIFA menjamin hak individu untuk bermain dimanapun. Regulasinya itu apa sih, Mas Edwin? Banyak yang nanya. Nah, sekarang gue jelasin ya. Ada namanya Regulations on the Status and Transfers of the Player, RSTP disingkat. Nah, 4 landasan prinsip utama di regulasi itu adalah harus objektif, transparan. Nah, ini nomor 3 yang berat, non-diskriminatif, satu lagi proporsional. Non-diskriminatif ini kan artinya kan benar-benar landasan hukum FIFA. Kalau misalnya aja, walaupun nggak ada ya, Ru, nanti lo cari. Kalau misalnya PSSI membuat regulasi untuk pemain diaspora nggak boleh pulang, itu bisa dibawa ke pengadilan internasional dan pasti menang pemainnya. Ini namanya dilematis. Maju kena, mundur kena. Oke, selanjutnya ini datang dari Ole Romani. Apa nih Ole ini ya? Kita gaskan guys. Oke. Ole Romani bisa jadi opsi fleksibel di lini serang Fortuna Sittard. Selain sebagai striker, ia juga mampu dimainkan sebagai gelandang serang maupun di berbagai posisi depan berkat kualitas dan pengalamannya. Menariknya, Romani jadi satu-satunya pemain di tim yang pernah mencetak 2 digit gol di satu musim. 100 gol loh ya, gila sih. Romani satu-satunya pemain yang punya rekam jejak cetak 2 digit gol. Gila sih, keren ya. Ini yang bikin ketar-ketir tuh. Tapi kira-kira bisa ini enggak gitu ya. Semoga aja ya tetap menjadi mesin gol. Dan ini salah satu video datang juga dari fans ya. Kita gaskan aja ya. Lucu sih, juga bangga gitu ya. Setelah sempat viral bayi yang diberi nama Jay Itzes, kini kembali muncul tren yang sama dari penggemar timnas Indonesia lainnya. Kali ini, pasangan suami istri Herlina dan Setiawan ikut mencuri perhatian publik setelah menamai buah hati mereka dengan nama salah satu penyerang timnas Indonesia, Ole Romani. Bayi yang lahir pada 24 Februari 2026 tersebut diberi nama Hilzan Aldino Romani Setiawan. Melalui akun Instagram Setiawan 12, momen tersebut diunggah lengkap dengan sang bayi yang diselimuti jersey timnas Indonesia bernomor punggung 10 dengan nama Romani. Unggahan itu langsung viral dan dibanjiri komentar netizen. Bahkan yang lebih menarik, Ole Romani sendiri ikut memberikan komentar pada postingan tersebut. Asik. Fenomena ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh pemain timnas Indonesia di hati para pendukungnya. Nah, kalau kalian punya anak nanti, kira-kira mau diberi nama siapa? Siapa guys kira-kira ya? Ini salah satu supporter Indonesia yang pakai hati banget ya. Dari totalitas juga. Ya, kalau aku lihat komen-komen itu kadang agak miris gitu ya. Ketika dibilang pemain kita memang market value-nya mahal, lebih tinggi, terus nggak menang juga pas waktu pertandingan, terus ini bapuk ini, nanti kalau dibilang bagus lagi nanti permainannya jadi jelek. Nggak gitu juga. Walaupun kita kalah, walaupun kita draw ataupun menang, tetap kita harus dukung karena kita tuh penghuninya dari negara yang memiliki timnas Indonesia. Jadi walaupun mau kalah kayak mau menang kayak, kita wajib untuk membanggakan itu guys. Jangan dikit-dikit sombong lah, lebay lah, nggak gitu maksudnya, nggak gitu. Kita tuh bangga gitu loh jadi negara Indonesia, walaupun ya dengan keadaan yang seperti ini kita tetap harus membanggakan timnas Indonesia guys. Oke, selanjutnya datang dari ini Arul nih, apaan nih? Yang ini aja kali ya.
Jujur gue kasihan banget sama nasib naturalisasi satu ini. Nasibmu malang sekali mas, jujur mas. Kirain bakal jadi pelapis sepadan oleh mas. Padahal berangkat dengan CV sebagai kapten dari Youth Volendam untuk dapat menit bermain lengkap di Persija aja agak bisa si kawan ini. Kenapa salah Mauro Zelstra resmi bergabung dengan Arema dengan status pinjaman. Semangatnya Mas Mauro ya, semoga bisa balik ke Eropa lagi sesuai dengan angan-angan Mas Mauro. Langsung aja lah, mari kita bahas boy. Kedatangan Jeremejeff ke Macan Kemayoran membuat Mauro harus angkat kaki dari klub ibu kota ini boy. Gue masih nggak kebayang loh, dulu Mauro di Volendam U21 tuh sejago itu bos, yang gue tahu ya. Tapi mungkin karena cedera dan faktor adaptasi yang sangat terlambat, membuat si Mauro ini jadi kesulitan untuk bisa bermain di tim utama Persija. Atau jangan-jangan emang level liga kita di atas Eredivisie ya? Karena Persija sama Volendam sama-sama bisa bikin Mauro nggak main. Wah bener, berarti bener selevel deh. Mauro juga kemarin sempat bilang kalau doi mau kembali ke Eropa boy, dengan cara menaikkan kualitas dengan menit bermain di Liga Indonesia. Gue sih nggak bilang ini mustahil karena contohnya udah ada tapi sulit kalau CV-nya B aja dan agennya kurang sulit nih, to be honest. Tapi kita dukung aja Mauro supaya bisa berkembang terus. Apalagi di timnas ada Michi Baker kan. Aduh makin tersingkir ente Mauro kalau misalnya nggak berkembang nih. Kalau boleh kamu menurut kalian gimana nih? Coba terus di bawah Iya sih, salah satu pemain abroad ya, pemain naturalisasi maksudnya itu yang nggak berkembang, belum bisa berkembang gara-gara cedera juga sih. Tapi ya sudahlah, semoga aja makin lama makin keren gitu aja ya. Oke, selanjutnya dari Emil Audero nih. Gua nggak tahu ini bakal jadi kabar yang baik atau kabar yang buruk. Apalagi di posisi sebagai Juventini dan juga fans timnas Indonesia, bos. Karena padahal Emilnya udah mau kembali ke rumahnya di Turin, tapi aroma-aromanya kayaknya ditransfer kagak jadi nih. Karena pasalnya dikabarkan Como resmi menutup transfer Emil ke Juve karena membutuhkan Emil. Itu seperti yang tadi ya guys ya. Jadi Komonya itu tidak mengizinkan untuk Emil pergi dari Como. Oke, selanjutnya datang dari ini yang tadi Uli Remon ini. Kenapa nih Uli Remon ini? Kita gaskan guys. Inilah momen dimana Mang Oli Romeni mendapatkan red card saat berhadapan dengan AZ Alkmaar cuy ya. Sayang banget guys, Bar juga dipercaya oleh head coach Fortuna Sittard untuk bermain starting cuy ya. Malah berulah guys nih, lihat nih. Ngilu. Diinjek kakinya cuy ya. Pantas aja sih layak red card, cuma sayang banget guys ya. Perasaan yang sering red card Justin Hafner, tapi kenapa Mang Ole ya baru main 5 menit lagi cuy. Aduh, ngilu. Inilah momen. Kayaknya Mang Ole ini pasti belajar dari Justin deh. Masalah itu semua. Oke, ini banyak banget ya. Oke, selanjutnya datang dari ini aja ya, yang terakhir ya. Nah, ini makanya lu nanti gini, pesen gua ke lu Mat sama lu ya, Rul ya. Lu baca itu piramida sepak bola. Kita terlalu fokus sama timnas. Padahal timnas itu produk akhir, Mat. Makanya dia ada di peringkat paling atas dalam piramida sepak bola dan segitiganya paling kecil. Kenapa paling kecil? Karena nggak banyak pemain yang bisa nembus ke timnas. Dan itu udah level elit. Yang banyak itu di bawah, jutaan anak nih. Jutaan anak ini nggak digarap serius. Kalau kita garap serius, pegang omongan gue ya, gue yakin 30 tahun ke depan, kita bisa jangan-jangan lebih hebat talenta-talentanya yang ke timnas. Betul sih. Nah ini makanya lu nanti gini, pesen gue ke lu Mat sama lu ya, Rul ya. Lu baca itu piramida. Itu adalah kekurangan dari timnas Indonesia, bukan dari kompetisi di Indonesia. Nah, mesti memang harus ada banyak perbaikan. Tentunya dari kelompok umur yang paling bocil, ya, terus berjenjang, terus memang benar-benar diurusin, jangan banyak titipan, jangan banyak korupsi di situ. Ya, yang pasti kalau sudah benar-benar di SSB-nya, di kelompok umurnya, di klub-klub liga berjenjang yang bagus, pasti ada tuh talenta-talenta yang bagus. Terus juga kalau di Indonesia itu kebanyakan nih yang aku lihat dan aku dengar dan aku pahami, setahu aku tuh memang dari segi makanannya juga. Sebagai seorang atlet itu memang memprihatinkan. Juga perhatian-perhatian dari pemerintah itu juga kurang. Nah, itu
adalah PR kita semuanya. Dan oke lah, terima kasih buat sobatku semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir ini. Makasih yang udah subscribe, udah like, udah komen, yang udah emosi akhirnya komen-komen. Tetap kita harus dewasa ya. Kita adalah timnas Indonesia. Kita adalah bersama-sama, kita adalah satu hati, sedarah setanah air ya. Seperjuangan juga. Jangan sampai kita mengecilkan negara sendiri, janganlah. Jangan tiru yang sudah-sudah yang di sana tuh, jangan tiru. Oke. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Sekian dari saya Roy di Clipping Bola yang selalu bikin ketar-ketir. Tetap dukung timnas Indonesia, Garuda di dadaku.